Halo? Halo? Halo, Bu. Ya, dengar suara Bu Irma? Dengar. Ya. Ya, saya persilakan absen. Silakan. Nanti yang tidak bisa, Bu Irma absenkan. Baik, Bu. Kak, halo? Ada yang belum bisa absen? Mbak Hoiri Amana udah absen belum? Halo? Oh, sudah. Naila Rizky ya? Naila Rizky ya, ada? Imawarti Panjaitan ada?
Halo? 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 Halo Ibu. Bu Irma masih bisa kedengar? Masih Bu. Ya, saya sambil absenin ya. Tolong diperhatikan. Mbak Maila Citra ada? Mbak Maila? Mbak Dela Anissa Fitri ada? Mbak Tri Oktavianti ada? Indira Burdiapsari ada enggak? Maria Salvia ada? Mbak Maria Salvia? Enggak ada. Heskel? Mas Heskel? Ada? Kalau enggak ada. Muhammad Dafiq Al-Haki ada? Tan David Christian ada? Ada. Ulul Khairi, Ulul Khairiyah, Mbak Ulul, ada nggak? Maurits Nicholas, Hadir Ibu. ada. Maurits Nicholas Belum absen ya Mas? Oke. Ibu kasih Bu. Ya sudah saya absenkan. Ya. Mbak Haniatul Mungfaridah ada? Hadir Ibu. Bisa absen ya Mbak? Belum bisa Ibu. Ya, udah saya absen. Hadir Ibu. Ya sudah, Mbak Ulul sudah absen. Mbak Anissa Aura Rahmawati ada? Hadir Ibu. Belum absen ya Mbak? Iya Bu, belum Bu. Oke. Oh, nggak bisa diabsen. Mbak Anissa kok nggak bisa diabsen ya? Ada apa? Mbak Anissa, saya tidak bisa absen Anda, kenapa ini? Coba saya absen manual sebentar ya Bu. Ya, silakan. Sudah bisa Bu. Oke, ya. Terima kasih Bu. Ya. Saya ulangi lagi, Mbak Maila Citra Pradita ada? Maila? Mbak Dela Anissa ada nggak? Hadir Ibu. Sudah absen, Mbak? Belum Bu, ini masih coba tadi. Ya. Sudah saya absenkan, Mbak Dela? Terima kasih Bu. Ya. Mbak Tri Oktavianti ada? Hadir Ibu. Belum absen ya, Mbak? Belum Bu, kesulitan absen Bu. Oh ya, sudah saya absenkan. Mbak Maila Citra ada? Mbak Maila? Iya. Masih ada 7 orang. Saya lanjut ke pertemuan aja ya. Nanti yang belum bisa absen bilang ke Bu Elma. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya,
Apakah sudah kelihatan share saya? Halo? Belum, Ibu. Ini sudah saya share Saya kelihatan ya? belum. Sekarang Belum belum? belum terlihat. Saya belum Ini gimana sih ini? Ya, sebentar. Sudah kelihatan? Halo? Sudah, Ibu. Ya. Oke. Jadi ini adalah kulon undip yang sudah saya lengkapi ya. Jadi Bu Erma itu tahun lalu sudah sangat lengkap, ternyata tidak bisa diimpor ya. Tidak bisa ya. Saya tidak bisa impor ke kulon yang baru ini, baru saya isi sehingga Anda silakan aja ya. Nanti kalau ada UTS ya, jadi menggunakan kulon ini. Soal dan upload Anda pasti sudah bisa. Ini sudah lengkap ya. Kalau bisa dilihat, jadi saya sampai pertemuan kelima hari ini, hari terakhir ya ketemu Anda lewat online. Kemudian mungkin ada materi yang mungkin akan saya tambahkan kalau nanti bisa impor lagi. Ada pertanyaan untuk kulon? Jadi kulon sudah saya lengkapi kecuali jadwal ya. Jadwal nanti mungkin saya tambahkan karena Bu Erma kemarin keliru tahunnya. Kalau tidak, saya akan share materi hari ini ya. Jadi hari ini tuh ada topik salinitas dan osmoregulasi pada tumbuhan ya. Nah ini sebenarnya tidak 100% biofisik, tapi ini adalah sebenarnya banyak biokimianya, tapi mungkin Anda akan bisa melihat bagaimana respon gerakan ya untuk organ-organ tertentu dalam mengatasi salinitas dan bagaimana pengaturannya. Kita mulai aja. Loh, ini kok nggak bisa share? Ya, bisa kelihatan? Halo? Bisa, Bu. Ya, jadi ada beberapa video. Silakan Anda buka kulon ya. Materinya ada di situ. Silakan diklik ya. Sudah saya taruh di kulon URL-nya juga. Kemudian ya, apakah sudah terlihat slide-nya? Halo? Belum. Belum, Ibu. Oh, belum? Belum. Ini sudah kelihatan? Belum, Ibu. Masih belum, Ibu. Ini gimana ya? Sebentar. Apakah sudah kelihatan?
Halo? Di saya masih loading, Ibu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Ya, jadi Salinitas. Anda bisa lihat juga, sudah saya upload di Kulon ya. Jadi salinitas itu adalah kadar garam atau jumlah garam yang terlarut pada tanah atau media pertumbuhan tanaman lainnya. Nanti mungkin proses biofisik kita kemarin sudah belajar tentang turgor ya. Jadi kalau garamnya itu kita kategorikan sebagai peristiwa biokimia, tapi peranannya itu nanti ke arah kemarin yang sudah kita pelajari ya, ke turgor, ketekanan osmosis, seperti itu. Nah, jumlah garam ini pada tanaman ini harus punya ambang batas. Karena ada beberapa tanaman, misalnya tanaman darat, ini akan bisa bermasalah kalau jumlah kadar garamnya, jumlah atau kadar garamnya itu naik ya. Demikian pula Bu Erma sekarang sedang penelitian tanaman mangrove ya, di mana tanaman mangrove ini kan sebenarnya pada asalnya itu bukan tanaman yang mendekati salinitas 0. Nah, Bu Erma perlakukan dengan salinitas 0 karena ada tujuan tertentu ya. Nah, ternyata kalau kita mendapatkan bibit tanaman itu setelah ditanam di media yang ada salinitasnya, kemudian saya tanam lagi di media yang hampir mendekati 0, itu ternyata layu. Mungkin sebaliknya ya, dari darat ke tanaman yang salinitasnya agak tinggi. Kemudian ini ada beberapa jenis tanah berdasarkan salinitasnya karena nanti arahnya ke arah agronomi, agriculture ya. Ini kita jadi membagi beberapa tanah menjadi tanah salin sodik, dan tanah sodik. Apa sih sebenarnya perbedaan dari tanah berdasarkan salinitas itu? Tadi namanya berbeda ya. Ada salin sodik dan sodik saja. Nah, dari daya hantar listrik ini ternyata tanah salin dan salin sodik itu hampir sama. Jadi lebih besar dari 4 mm host per cm, sedangkan tanah sodik itu lebih rendah dari 4 mm host per cm. Saya minta Anda untuk browsing ya, apa sebenarnya millimeter host. Jadi silakan Anda sambil pegang HP boleh. Nah, pH-nya ini kalau salin dan salin sodik ini lebih rendah dari 8,5. Jadi 8,5 ini sudah basah. Nah, tapi kalau yang sodik ini lebih basah lagi ya. Jadi di atas 8,5. Kemudian persentase natrium keasinannya ini kalau salin dan salin sodik ini berbeda-beda. Anda bisa lihat di situ ya. Kalau salin itu lebih besar dari 15% sama dengan yang sodik. Tapi kalau salin sodik justru lebih kecil dari 15%. Kemudian sifat fisik ini normal dan yang sodik ini buruk. Jadi Anda tadi bisa lihat ya, persentase natrium ada yang lebih besar dari 15, tetapi karena pH-nya lebih kecil dari 8,5, kemudian daya hantar listriknya lebih besar, sehingga dia masih dikategorikan normal. Berbeda dengan yang sodik. Ini kategorinya sudah buruk ya. Nah, kalau tanah salin ini menghambat proses perkecambahan dan pertumbuhan. Dapat juga menghambat penyerapan unsur hara.
Nah, kalau sudah menghadapi tanah-tanah seperti ini, dan ini adalah tanah-tanah yang disebut dengan tanah marginal, pastinya kita akan melakukan persiapan, mungkin tanamannya harus yang tahan, ya. Saat berkecambah di sini harus tahan. Kemudian tanah salin sodik ini, tanah terdispersi dengan permeabilitas rendah dan sering tergenang bila dialiri air. Jadi Anda kalau kemarin kita minggu lalu sudah belajar permeabilitas rendah, artinya di situ mungkin lama sekali ya. Kemarin kan kita sudah tahu ya, ternyata air masuk dalam satu sel itu berjam-jam. Kemudian yang buruk tanah sodik ini, tanah terdispersi dan permeabilitas terhadap air hujan dan irigasi rendah. Dengan air hujan saja dan irigasi rendah. Kadar garam dalam tanah rendah. Dalam tanahnya rendah. Kemudian respon fisiologi mekanisme toleransi tanaman terhadap cekaman salinitas. Karena ini saya rasa Anda pasti sudah dapat sewaktu di fisiologi tumbuhan ya. Tidak ketemu dengan Bu Erma ya, karena Bu Erma di kelas IUP. Jadi saya langsung mungkin ke cekamannya. Cekaman itu stres. Jadi orang yang tercekam itu orang yang lagi dilanda stres. Sama dengan tanaman yang kita pelajari pagi ini. Kadar ion Na, kalau itu lagi ada cekaman salinitas atau cekaman kadar garam, kadar ion natrium dan Cl-nya itu meningkat. Kemudian ada penurunan penyerapan air dan nutrisi. Kemarin kita sudah belajar ya, ada tukar-menukar. Kalau tidak salah satunya meningkat, sehingga Anda bisa lihat di sini. Penurunan penyerapan air dan nutrisi. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh tanaman tersebut, terutama untuk metabolisme ya. Kemudian kadar ion K+ dan Ca2+ menurun. Padahal kalium ini berfungsi mempertahankan turgor sel dan aktivitas enzim. Kemudian kalsium ini berfungsi mempertahankan integritas membran, sehingga Anda bisa lihat di sini ini peristiwa pompa natrium kalium ya. Jadi natrium kaliumnya ini ada yang terpengaruh. Kalau ini di sini Anda bisa lihat sitoplasma, kemudian ada kadar Na dan Cl meningkat, itu akibatnya air tidak bisa masuk ya, dan nutrisi yang terkandung. Kemudian seharusnya kan seperti ini ya, jadi sitoplasma Na menangkap atau mengikat ya sodium potasium pump melalui sodium potasium pump. Ini Na kemudian di stimulate, diikat ya oleh fosforilasi dalam peristiwa fosforilasi oleh ATP. Nah, peristiwa ini sebenarnya kan akan mengeluarkan Na+. Nah, kalau seperti itu sebenarnya ekstrakulikuler. Jadi yang biru ini kan cairan ekstrakulikuler itu akan menyebabkan kalau Na-nya keluar, Na-nya keluar itu akan menyebabkan K+ masuk. Nah, K+ masuk ini sebenarnya ini kehilangan dari fosfat tadi yang sudah digunakan ATP, kemudian akan dirubah menjadi ADP plus P di sini. Nah, kemudian dari K+ tadi yang dari luar ini bisa masuk ke dalam. Jadi K is released and Na sites are receptive again vesicle lipids. Jadi diulangi seperti ini. Nah, tapi tadi kalau kadar ion Na dan Cl meningkat itu tidak akan seperti ini ya. Kemudian ini pengaruh salinitas terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi tadi mungkin bisa diterangkan di sini ya. Ini ada salinitas stress, kemudian ada osmotic stress. Kemarin kita sudah belajar osmotik ya. Kemudian ada ya, silakan di mute.
Kaget Bu Erma. Jadi salinity stress ini sebenarnya ada beberapa stres ya yang terjadi bersamaan. Ionic stress, ion. Jadi ada tadi K+, kekurangan K+, kemudian ada ekses Na plus influx. Kemudian karena osmotic stress ini ada dehidrasi. Ada air, kan tadi airnya nggak bisa masuk. Kemudian Anda bisa lihat di sini, kalau ada K+ defisiensi, kekurangan K+ ternyata ada keracunan Na+ nih. Kalau sudah keracunan, ciri-cirinya adalah daunnya kuning, kemudian dia menghambat dari fotosintesis, kemudian pembentukan protein, dan aktivitas enzim. Kemudian yang osmotic stress ini juga akan menghambat tadi pemasukan air. Kalau pemasukan air terhambat, ini juga akan menghambat elongasi sel atau perluasan sel, akan menghambat juga perkembangan daun. Nah, kemudian ada di sini signal transduction. Ini akan ngapain? Dia akan memberi ada homeostatis, ada kematian sel, dan ini yang paling bagus nih, osmotic adjustment. Jadi penyesuaian osmotik. Kalau penyesuaian osmotik ini biar tidak kempes. Kemarin kan kita sudah belajar tuh yang bengkak, yang kempes minggu lalu ya. Dia akan mengakumulasi ion atau solut ya, atau biasanya ini berupa organic compounds. Ya, jadi beberapa penelitian Bu Erma ini ternyata osmotic adjustment-nya ini bisa menggunakan, kita bisa mengukur kadar prolin ya. Prolin dalam tanaman itu. Jadi kalau prolinnya naik itu adalah salah satu ciri si sel itu, si tanaman itu sedang adjustment, sedang menyesuaikan diri dengan keadaan yang dimungkinkan atau diakibatkan oleh stres. Nah, ada kalau yang tidak tahan, dia biasanya mati. Tapi yang bisa adjustment, bisa menyesuaikan diri, dia akan recovery atau adaptation. Jadi beradaptasi dan nanti jadi toleran. Lama-lama, oh ya deh garamnya tinggi. Mungkin awalnya dia menyesuaikan diri ya, mungkin pendek-pendek, beranak pinak di situ. Nah, itu proses. Kemudian tadi yang di bawahnya osmotic adjustment ini biasanya dia ada homeostatis, ada Na plus extrusion, ada compartmentation. Jadi kompartemen ini garam yang kebanyakan di dalam sel itu ditangkap atau dipisah, namanya juga kompartemen ya. Dipisah-pisah itu di dalam vakuola bisa ya, di dalam beberapa organel yang memang dia harus melindungi si yang dianggap racun tadi seperti garam kebanyakan. Nah, itulah upaya untuk menghomeostatis. Atau dia yang Na+ tadi direabsorption lagi. Diserap lagi tapi nanti dimasukkan ya. Itu biasanya akan bisa recovery si sel atau tanaman yang tadi kebanyakan garam. Nah, ini beberapa contoh tanaman halofita. Tanaman yang bisa hidup di dalam salinitas yang tinggi. Ini ada Salicornia, ada tanaman mangrove. Nah, saat ini Bu Irma sedang melakukan penelitian ya, tanaman mangrove. Jadi saya menguji propagul, menguji juga bibit, sekalian juga menguji serbuk sari ya. Yang akan datang akan menguji sel telur dari bunga mangrove. Ini dalam masa pandemi, jadi kita juga harus membantu mahasiswa untuk TA ya. Saya berbagi dengan 4 mahasiswa S1 yang baru mulai pendidikan ini. Kemudian ini ada tanaman Glycovita. Anda silakan membuka googling
Apa sih tadi halovita, glycovita itu apa ya? Nah, ini ada Cucumis sativus ini timun, kemudian ada tomat, ada wortel, ada sawi ya, ini bawang, kemudian ada kentang. Nah, ada penelitian di sini ya, perubahan morfologis pada tanaman padi. Jadi ujung daun berwarna keputihan seperti hangus terbakar. Kemudian pertumbuhan tanaman jadi kerdil, tadi Bu Irma sudah katakan. Jadi Bu Irma pernah membimbing salah satu mahasiswa yang berasal dari daerah Demak. Demaknya itu yang daerahnya kena rob ya, jadi sebelah desanya sudah hampir nggak ada ya karena terbawa laut sana. Nah, anak ini menanam padi karena memang beberapa sawah sudah menjadi tadi mempunyai salinitas tinggi ya di bawah laut sana. Kemudian karena penelitiannya di rumah waktu itu saya ingat dia tuh menggunakan lantai 2 rumahnya untuk menanam padi dan menggunakan media salinitas yang berbeda ya. Dan anak ini memang ulet ya sampai dia membuktikan bahwa padi yang dia tanam itu bisa menghasilkan bulir-bulir padi ya atau gabah. Dan ternyata bisa. Namun demikian memang ukurannya lebih kecil, lebih pendek. Jadi perubahan morfologi ini bisa menyebabkan kerdil itu memang betul ya. Kemudian daunnya menggulung, jadi karena dia kekurangan air tadi, kekurangan air bukan karena nggak ada hujan, tapi karena airnya tidak bisa masuk, disebabkan karena natriumnya tinggi, ya. Jadi airnya menggulung. Jadi stres garam ini hampir sama dengan stres kekurangan air. Kemudian bercak daun putih, Anda bisa lihat ini. Ya, ini pasti kalau ada bercak daun ini jurusannya tadi ada kematian, sel death tadi. Kemudian ada pertumbuhan akarnya sedikit. Kenapa? Karena tidak bisa menyerap air. Jadi akar itu dikondisikan ya kalau dia harus bekerja menyerap air pasti rambut-rambut ya bulu-bulu akarnya akan banyak. Di akar yang aktif itu akan bisa kelihatan pada bulu-bulu akarnya. Kemudian ada trikoma ya. Trikoma kemarin kita sudah belajar letaknya biasanya di permukaan daun di bawah ya, terutama daun-daun yang C3 ya, itu trikomanya di bawah. Kemudian trikoma ini dekat biasanya dengan arus vein ya atau ini apa? Jalur pembuluh ya. Kemudian biasanya dekat juga dengan stomata. Nah, peranannya ini kalau pada tanaman ini adalah mengekskresikan ion dalam meningkatkan toleransi tanaman terhadap garam. Trikoma daun dapat memperkecil transpirasi tanaman sehingga lebih mampu mengatur keseimbangan air dalam tubuhnya. Kecukupan air dalam jaringan tanaman akan memperkecil penyerapan air dari tanah. Akibatnya ion Na dan Cl yang larut dalam air akan lebih sedikit. Tadi salinitas dapat meningkatkan inisiasi akar lateral. Jadi Bu Irma ini kan sedang meneliti tentang adaptasi tanaman yang bersalinitas ke tanaman darat ya. Itu memang kita juga belajar akar ya, terutama morfologi dan anatomi. Jadi apakah betul kebalikannya? Dan modifikasi akar merupakan respon yang menentukan toleransi tanaman terhadap cekaman salinitas. Perubahan arsitektur akar, jadi arsitektur akar itu maksudnya bentuk, kemudian pola pertumbuhan ya. Anda sudah dapat di morfo. Jadi arsitektur itu bukan hanya landscape, kita belajar landscape pertamanan, bukan. Tetapi pada tanaman ini justru tadi, kalau kita belajar urutan daun,
belajar urutan jaringan. Inilah disebut dengan arsitektur atau plan arsitek. Nah, perubahan arsitektur akar, tadi jadi akar itu kan sebenarnya dari awal, itu kan paling depan adalah tip root ya, ujung akar atau di situ ada tudung akar, kemudian di belakang ada daerah zona meristematis. Kemarin kita sudah belajar. Nah, baru ada bulu-bulu. Itulah yang disebut dengan plan arsitek. Jadi ada urut-urutan seperti itu. Nanti kalau memanjang, ya pasti akan membentuk lagi daerah bulu-bulu akar atau nanti cabang akar yang lebih dewasa di belakangnya. Tetapi ujung tombaknya adalah tadi di tudung akar, kemudian belakangnya adalah zona meristematis. Nah, seperti itu berulang, itu sehingga seperti kode ya, siklus pertumbuhan. Nah, perubahan arsitektur akar karena cekaman salinitas berasosiasi dengan rasio Na plus dan K plus di shoot atau di tajuk di atas akar, karena jadi semua yang di atas akar itulah disebut dengan tajuk. Ada bisa batang, daun ya, itu namanya tajuk. Kemudian perubahan anatomi akar dapat meningkatkan kemampuan akar dalam mendistribusikan air dan harap pada cekaman salinitas yang tinggi. Jadi perubahan anatomi akar dapat meningkatkan kemampuan akar dalam mendistribusikan air dan harap pada cekaman salinitas yang tinggi. Perubahan anatomi akar meliputi penebalan sel epidermis karena lignifikasi dan penurunan diameter stele. Jadi kalau tadi kita sudah tahu kalau ada garam ternyata kan menghambat air masuk ya dan nutrisi yang ada di dalam air itu. Nah, kalau seperti itu, akibatnya itu akan ada perubahan anatomi, terutama akan terjadi penebalan sel epidermis. Kenapa? Karena ada lignifikasi. Karena lignifikasi itu biasanya sel-selnya kerdil dan keras serta tebal. Kalau sudah kecil, pasti ada penurunan diameter stele. Jadi kadang-kadang kayu yang di dekat laut, ya kayu yang hidup di salinitas tinggi ini memang tumbuhnya agak lama, tetapi jangan salah kayunya sangat keras. Dan karena airnya sedikit di dalam kayu itu dan juga prosesnya itu biasanya rayap nggak kuat ya, rayap nggak kuat, sehingga biasanya kalau Anda bisa lihat ya rumah-rumah panggung yang mungkin dekat laut ya itu biasanya kan menggunakan tanaman mangrove, kayu-kayu mangrove itu akan lama ya, kuat, tidak cepat keropos. Demikian juga mungkin perahu ya yang dibuat dengan. Nah, Bu Erma dulu pernah punya ide ya. Nah, lignifikasi akar diperlukan untuk penyusuan osmosis yang sangat penting untuk memelihara turgor yang diperlukan tanaman dalam pertumbuhan dan fungsi metabolisme normal. Ini sebenarnya hampir sama dengan topik kemarin, tetapi karena ini disebabkan oleh banyaknya kadar garam. Sehingga silakan buka lagi ya, membuka menutup perjalanan turgor. Karena sama, jadi proses biofisikanya di situ. Tapi saya akan menerangkan yang aspek yang lain. Salinitas dapat menurunkan panjang akar dan diameter akar. Genotip Hotong toleran memiliki panjang dan jumlah akar seminal yang lebih tinggi dibanding genotip Hotong PK pada 60 milimol natrium klorida. Jadi ini ada Iceri 5 ini adalah yang toleran, Anda bisa lihat. Kalau yang Iceri 6 ini adalah genotip PK atau sensitif. Anda bisa lihat ini ya. Jadi ini hampir sama dengan Bu Erma yang sedang pelajari, karena kita juga lagi pandemi ini bukan berarti terus
berleha-leha ya, justru Bu Erma ini lagi mencari lab mana yang bisa menganalisis, ternyata tutup semua ya. Saya biasanya langganan di UGM itu juga belum buka. Nah, tapi kita bisa belajar dari morfologinya. Jadi memang untuk anak S1 itu diperbolehkan karena belum berkewajiban menulis di jurnal yang bagus, sehingga datanya mungkin bisa diukur di rumah. Jadi Bu Erma mungkin mengajak mahasiswa untuk yang ukur daun, ukur luas daun, ukur tinggi tanaman, ukur panjang akar, kemudian juga morfologinya seperti ini ya. Karena kalau untuk analisis kimia itu pada belum buka. Ada beberapa yang buka tapi kita antrinya berbulan-bulan sama aja. Nah, jadi kalau Anda bisa lihat ya, yang toleran, orang itu kalau toleran tuh di mana aja tuh bisa tuh. Jadi akarnya banyak, terus gampang tuh kalau orang toleran tuh gampang nih. Ini gampang nyerap ini yang sebelah kiri yang jari 5. Tapi orang yang peka, sensitif, mana tuh? Akarnya sangat sedikit, panjang, kurus ya. Ya karena peka itu biasanya orangnya cenderung kalau orangnya peka itu cenderung menutup diri. Ini sama dengan tanaman kalau peka seperti ini ya, akarnya kurus-kurus. Nah, respon fisiologi masih ini kalau osmoregulasi, jadi yang tadi pengaturan tekanan osmotik untuk menjaga keseimbangan air dan elektrolit. Elektrolit tadi nutrien yang ada di dalam air dalam suatu tanaman. Nah, ini kan kalau kemarin kita sudah belajar kondisinya berbeda ya, NaCl-nya tidak lebih tinggi, atau yang kita pelajari kemarin adalah kondisi yang optimal. Tapi bagaimana kalau kondisinya di sini nih yang ada titik-titik birunya ini adalah Na dan Cl banyak, Anda bisa lihat dan ini masuk, sehingga akan bisa menghambat pemasukan H2O ke dalam akar. Nah, ada adaptasi osmoregulasi dengan menurunkan potensial osmotic cell dan meningkatkan tekanan turgor. Jadi tanaman dengan keadaan seperti ini tidak langsung menyerah, ya udah mati aja. Kalau kita masih bisa pindah ya, lari karena ada kaki, ada tangan ya, bisa bergerak. Tapi kalau tanaman kan tidak. Tanaman ya sudah takdirnya di situ, nggak bisa pindah. Tapi dia pasti ada upaya. Nah ini mungkin kita bisa nyontoh tanaman ya, meskipun sudah terikat di situ nggak bisa langsung meninggal ya. Jadi dengan menurunkan potensial osmotic cell dan meningkatkan tekanan turgor. Kemudian ada penyerapan zat terlarut dalam tanah dan sintesis senyawa organik yang berat molekulnya rendah. Nah, yang bisa dikerjakan. Jadi kayak kita ini lagi kena pandemi, mungkin sama dengan tanaman yang lagi kena garam. Apa aja yang bisa dikerjakan? Jadi bukan langsung aku biasanya gini. Ini depan kita aja. Misalnya mungkin beres-beres dulu ya lumayan bisa mengurangi mungkin debu dan sebagainya. Mungkin itu loh. Ya. Jadi bukan molekul besar yang PM-nya. Nggak kuat dia, energinya lagi nggak kuat. Jadi kalau energinya lagi sedikit ya diserap yang ada saja PM-nya rendah. Makanya kalau seperti ini ya harus terima bahwa pasti pertumbuhannya sangat lambat. Kalau nanti udah nggak kuat baru mungkin dia menuju ke kematian ya. Kemudian kalau sudah menyerap zat terlarut, PM-nya rendah, ini potensial air tanah lebih tinggi. Jadi diserapi dulu. Itu kan tadi tanahnya salinin nggak bisa makan. Yakin kemarin kan kita sudah tahu ya, air yang dalam kondisi optimal aja itu lama sekali kemarin coba. Tanpa sabar sekali ya, itu peristiwa itu ya. Nah sekarang nih, di luar itu ada air tapi kadar garamnya tinggi. Di mana tidak bisa masuk airnya. Anda bisa bayangkan, air yang tidak ada kadar garamnya aja kemarin kan lama ya. Sekarang, biar airnya bisa masuk, si akar ini menyerapi dulu yang PM-nya rendah. Untuk apa? Agar potensial air tanahnya naik lebih tinggi.
Nanti kalau lebih tinggi baru bisa air terserap. Begitu ya. Ini kebalikan yang kemarin. Nah, tadi Bu Erma sudah mengatakan mungkin sedikit ya. Jadi ada upaya dalam osmoregulasi ini agar si sel itu tetap dalam posisi normal. Kepenginnya mempertahankan dalam posisi normal untuk apa? Agar normal metabolismenya, turunnya juga ya. Tetapi Anda bisa lihat ya betapa dia harus mengorbankan energi yang di dalam sel itu untuk membuat apa? Agar si dinding sel itu tetap mengembang, kemudian sel tetap protoplasmanya tidak. Kemarin kan ada yang pecah, ada yang mengkerut ya. Nah, dia upayakan kalau ada energi dia akan membuat prolin dan sukrosa di sini. Jadi penelitian Bu Erma beberapa tahun yang lalu itu adalah mengukur ini pada akar ya, karena ya Bu Erma senang sekali penelitian akar. Dulu sih cita-citanya jadi ahli akar di Indonesia, tapi nggak tahu kayaknya tidak terkabul. Nah, Bu Erma mengukur prolin ini pada akar karena akar ternyata adalah salah satu organ yang kalau ada musim kemarau dia yang paling menderita ternyata. Dia tercekam pertama itu akar karena airnya menyusut ya. Nah, akar ini akan berupaya untuk mempertahankan, saya harus bisa nyerap karena kewajibannya dia kan sampai ke atas memberi masukan air untuk fotosintesis. Nah, ternyata sel-selnya itu harus dalam posisi maksimum juga dengan cara adalah membuat senyawa organik tadi berupa prolin atau menaikkan sukrosa. Jadi mungkin ya kalau ada misalnya Anda punya gula mungkin yang udah agak busuk atau udah lama kena semut, dilarutkan ya mungkin serendah-rendahnya, kemudian mungkin siramkan kalau lagi musim kemarau di beberapa lingkaran dari pohon-pohon yang di sekitar Anda ya. Itu akan membantu karena dia lagi kekurangan air. Membuat seperti ini ya. Jadi airnya yang banyak mungkin ada gulanya itu lebih bagus. Di samping juga mungkin memberi makan si mikroorganisme. Kemudian ini juga akan dilakukan akumulasi ion anorganik ya di beberapa, ini Anda bisa lihat ini adalah vakuol. Jadi di situ akan diakumulasi. Makanya beberapa teknologi sekarang bisa membuat garam bukan dari air laut tapi dari tanaman-tanaman ya. Dan itu mahal sekali karena dia berupa organik. Garam organik. Kemudian Anda bisa lihat di sini ya peristiwanya adalah dia akan mengontrol transpirasi. Karena tadi Bu Irma sudah bilang kalau stres garam ini hampir sama dengan stres drought atau stres kekurangan air. Sehingga Anda sama belajarnya di dalam kontrol transpirasi ini pasti akan menutup. Anda lihat nih, kemarin kita sudah belajar nih titik-titik merah, kemudian ada yang masuk ke dalam sel, buat sel atau sel penutup. Kalau lagi nutup, yang merah ini pergi ke tetangganya. Ya, kemarin kita sudah belajar minggu minggu ketiga. Nah, ini sama. Ini slide-nya jalan nggak? Halo? Bisa lihat slide-nya Bu Irma? Bisa. Bisa, Ibu. Ya, oke. Saya takut nggak jalan. Udah ngobrol panjang-panjang, ternyata slide-nya nggak jalan. Ya, nah tadi Bu Irma juga sudah mengatakan ya, jadi ada kompartemen, sistem kompartementasi. Jadi karena banyak, ini ada lihat di sini ada vakuola. Mekanisme Na+ dan Cl- antiport berfungsi untuk membuang keluar sel ataupun ke dalam vakuola sehingga tumbuhan untuk sementara dapat terhindar dari keracunan. Jadi karena itu
dalam kondisi atau konsentrasi tinggi itu bisa meracuni sel, maka diupayakan secepatnya itu tidak meracuni meskipun belum dibuang ya. Jadi mungkin membuangnya nanti atau tidak dibuang karena di situ agak sulit juga membuang. Tapi yang penting jangan meracuni sehingga dimasukkan dalam vakuola. Proses Na+ dan Cl antipod pada plasma membran dan tonoplas dari sel akar mungkin meningkat dalam kondisi salin atau kondisi garamnya naik. Tetapi tidak semua spesies mempunyai mekanisme yang sama. Jadi enggak semuanya. Mungkin kalau yang tadi ada yang glycovita itu belum tentu seperti ini ya. Akan mengakumulasikan atau mengkompartementasi si garam ini dalam vakuola. Ini tergantung spesiesnya. Nah, ada juga yang tidak mengkompartementasi tapi mengeluarkannya. Jadi Anda bisa lihat ini pada tanaman halofit ini ada butiran gabah. Jadi kalau mungkin tersesat ya dan naik pesawat jatuh tapi masih hidup. Nah, ada ikan, mungkin Anda bisa cari garam tuh ya. Bu Irma dulu juga zaman-zaman muda ya, ikut Mapala itu kan diajari survival ya. Bagaimana kalau kita di dalam gua ya, di hutan, kemudian di ini pantai, apa yang harus kita lakukan kalau mungkin nggak bawa apa-apa atau mungkin jangan dimakan apa saja yang tidak boleh dimakan ya. Nah, kita bisa mengambil garam seperti itu ya, di daun-daun, ada juga yang di batang. Nah, ini biasanya garamnya bukan di kompartemen tapi di sekresi. Ketahanan terhadap salinitas dapat dicapai melalui sekresi garam. Jadi tadi di bawahnya banyak, kemudian ada yang dikeluarkan. Tapi ini juga lagi-lagi tidak semua spesies ya. Garam akan tersimpan di akar, diserap bersama air dan hara. Garam-garam tersebut dikeluarkan dari meristem, terutama ke tajuk dan daun yang telah membuka sempurna dan aktif melakukan fotosintesis. Kalau seperti ini sebenarnya bisa juga kita penelitian mengecek kadar garam, kemudian antara yang muda, yang dewasa atau setengah dewasa atau yang sudah mau senescent, sebenarnya mekanismenya apakah betul memang kalau yang paling banyak itu pada yang sudah dewasa dan telah membuka sempurna. Membuka sempurna apa? Ya stomatanya. Kemudian ini ya, jadi integritas membran. Kita kemarin sudah belajar di membran. Kemarin kan ada yang bengkak, ada yang mengkerut. Jadi integritas membran ini nanti akan ada pemisahan sitoplasma dari larutan salin. Nah coba, betapa sibuknya itu ya. Itu tanaman kena salinitas naik. Mungkin kita nggak ngerti peristiwanya di dalam, tapi sebelum meninggal si tanaman itu sibuk banget ini. Kemudian membrannya tetap bisa semi permeable. Kemudian juga dia yang menghalangi garam berdifusi ke dalam sel. Karena kan di luar lebih tinggi konsentrasinya, sehingga kalau secara alami pasti akan mencari konsentrasinya lebih rendah dan terjadi aliran di situ. Namun membrannya ini jadi semi permeable. Ketahanan plasma lemanya bersifat relatif. Jadi dia bisa melakukan hanya kamu tidak boleh masuk, hanya air saja semi permeable. Tetapi ini ada waktunya ya. Kalau konsentrasi garamnya mungkin semakin turun, dia akan bisa recovery. Tapi kalau konsentrasi garamnya tetap atau naik, nah itu kemungkinan dia akan menuju ke kematian. Nah, selain plasma membran terluar, fosfolipid bilayer juga ikut berperan di situ, dapat membantu mengatur konsentrasi garam. Jadi fosfolipidnya itu akan kedap terhadap ion dan molekul yang larut dalam air. Jadi bukan hanya tadi tonoplas, vakuola, kemudian ada stomata, kemudian ada membran, tapi di bilipid layernya itu juga terlibat membantu mengatur konsentrasi garam. Ya, ada pertanyaan? Oh ya,
Sebentar, Bu Erma mau lihat yang absen tadi. Biar yang kuliah dengan Bu Erma absennya. Bentar. Ya, ada 68 orang yang sudah absen, yang belum absen saya cari dulu. Nah. Oh, Sasmito Pandu Wicaksono nggak ada ya? Halo? Ya, hadir, Bu. Tadi belum absen ya, Mas? Iya, Bu. Kesulitan koneksi. Oke. Masih, Bu. Ya, sudah saya absenkan ya. Jadi ini yang sudah absen terakhir 69. Tolong Anda cek ya. Ini adalah pertemuan kelima, jangan sampai mungkin ada yang hadir terus. Saya cek dulu aja. Karena sudah tidak ketemu Anda lagi. Mohon maaf Ibu. Ya. Eh, Oh iya, sebentar. bertanya mengenai presentasinya bagaimana Ibu? Ya, sebentar. Saya sedang ngecek absen dulu, Mas. Sebentar. Oke, Mbak silakan. Putri Eka Ramadhani, mana ya? Ada? Pernah nggak masuk ya, Mbak? Halo? Putri Eka Ramadhani, Ibu. Iya, ini kok hanya 4 kali, kenapa? Oh, kemarin yang apa? Yang ganti IRS, Ibu. Oh ya, nanti tolong diurus ya, Mbak. Iya, Ibu. Terima kasih, Ada Bu. masih 4 kali, saya cek dulu. Ya. Yang masih 4 kali, tolong diurus dengan admin ya. Karena Bu Erma tidak bisa mengabsenkan lagi. Waktu itu tidak bisa absen. Mbak Haniatul Munfaridah itu udah 5 kali ya? Halo, tolong dicek. Bu. Iya, tolong dicek. Iya, saya kira nanti yang belum 5 tolong karena kemarin yang berurusan dengan dosen wali silakan menghubungi ya admin. Tadi ada pertanyaan bagaimana presentasinya. Ini masih ada waktu sampai jam 11. 11 ya. Berarti kalau 10 menitan cukup nggak? Akan minta untuk yang kelompok 4 dulu. Yang hari ini tolong dipersiapkan. Jadi kita kelompok 4 seandainya nanti tidak cukup, saya akan menilai dari presentasi yang di PPT Anda. Jadi nggak usah khawatir ya. Insya Allah nanti enggak. Saya akan membaca, kemudian saya akan kembalikan lagi ke Mas Zidan untuk diperbaiki dan ada komentarnya di situ. Ya silakan Mas Zidan, saya minta kelompok nomor 4, kelompok hari ini ya, kelompok berapa itu? Untuk mempersiapkan. Kelompok nomor 5 Ibu. Oh iya, kelompok nomor 5. Jadi yang topiknya hari ini. Kelompok nomor 4 Ibu. Mohon maaf saya yang salah. Ya, nggak apa-apa, silakan. Ya, mungkin minta tolong kepada kelompok 4 untuk mulai mempersiapkan diri ya. Mohon maaf sebelumnya karena sebelumnya saya menyampaikan kalau majunya itu urut, namun ada perubahan seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Karena begini, jadi jangan menyalahkan Mas Zidan. Bu Erma pasti lebih tahu kelompok lainnya tuh lebih siap karena sudah. Tapi kelompok 4 ini mari kita bantu ya. Jadi jangan khawatir, justru mungkin nilainya lebih bagus. Silakan kelompok 4. Monggo. Tapi jangan lama-lama ya. Mas Zidan tolong di moderatori. Baik Ibu. Silakan untuk
Untuk kelompoknya dari Veralita, Indira, Devi, Fadila, Elia, Bunga, Alia, Aprilia, Thomas, dan Haniatul untuk mempersiapkan mengenai materi salinitas dan osmoregulasi pada tumbuhan. Sebelumnya, apakah ada yang bisa membantu menjawab? Apakah sudah dipersiapkan? Halo? Halo kelompok 5, kelompok 4. Ayo silakan. Halo Ibu, Ya. sebentar ya Ibu, sedang dipersiapkan. Oke, terima kasih. Dipersilakan. Untuk mengenai waktunya 10 menit ya Ibu. Sepertinya tidak bisa seluruh kelompok. Enggak apa-apa. Nanti Bu Erma akan, yang lainnya siap-siap. Saya akan mengaduk-ngaduk. Ya, enggak apa-apa. Bisa 10 menit aja. Saya akan lihat aja. Baik, Insya Ibu. Allah bisa kalau 10 menitan ya. Oh, enggak bisa deh. Ya, silakan. Baik, mungkin karena sudah tampil, dipersilakan langsung dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Permisi, Jidan, apakah sudah muncul slide-nya? Sudah terlihat, Devi. Silakan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah terdengar jelas ya teman-teman? Ya, sudah. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan materi mengenai salinitas dan osmoregulasi pada tumbuhan. Kelompok 4 terdiri dari Alia Ikrimah Azahra, Indria Budiapsari, Bunga Marseli, Aprilia Dwi Arini, saya Devi Ras Angeli, Fadila Syafa Nurhanifah, Veralita Korin Panjaitan, Ella Syafaatul Nikmah, Haniatul Munfarida, dan Thomas Ardian Budi Kuncoro. Dipersilakan kepada Alia untuk menjelaskan materinya. Baik, sebelumnya apa sih itu salinitas? Salinitas atau kadar garam adalah rata-rata banyaknya kadar garam yang terdapat dalam setiap 1000 gram air laut. Umumnya salinitas dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi, gejala pertumbuhan tanaman pada tanah dengan tingkat salinitas yang cukup tinggi adalah pertumbuhan yang tidak normal seperti daun mengering di bagian ujung dan gejala klorosis seperti itu. Gejala ini timbul dikarenakan karena konsentrasi garam terlalu yang tinggi yang menyebabkan menurunnya potensial larutan tanah sehingga tanaman menjadi kekurangan air. Seperti itu. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu respon morfologi tanaman padi terhadap cekaman salinitas. Salinitas dapat menyebabkan kerusakan daun, memperpendek tanaman, menurunkan jumlah anakan, bobot kering akar, tajuk, dan hingga total tanaman serta hasil gabah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadilah 2018 mengenai pengaruh cekaman salinitas terhadap pertumbuhan tanaman kunyit menunjukkan bahwa cekaman salinitas berpengaruh nyata menurunkan tinggi tanaman, jumlah daun, luas daun, jumlah anakan, berat basah, berat kering, kerapatan stomata, dan kandungan klorofil. Seperti itu. Next. Baik, slide selanjutnya adalah alternatif tindakan pencegahan pengaruh cekaman salinitas. Nah, terdapat 4 alternatif tindakan, yaitu yang pertama adalah penggunaan mulsa pada tanaman yang ditanam di tanah salin. Pada penelitian yang dilakukan oleh Purwaning Rahayu dan Taufik pada tahun 2018,
Penggunaan mulsa menurunkan DHL tanah, meningkatkan penyerapan unsur K dan Ca, serta meningkatkan indeks kandungan klorofil dan memperbaiki pertumbuhan serta hasil kedelai yang toleran salin. Kemudian yang kedua adalah penggunaan bahan amelioran lainnya untuk menyeimbangkan hara. Pada penelitian Purwaning Rahayu dan Taufik pada tahun 2018, mereka menggunakan K2O, belerang, gipsum, serta kombinasi pupuk kandang plus gipsum sebagai bahan amelioran. Amelioran tersebut telah terbukti dapat menurunkan DHL dan pH tanah. Dan kemudian yang ketiga adalah modifikasi teknik budidaya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kristanto tahun 2017, modifikasi teknik budidaya yang diterapkan di lahan tercekam salinitas yaitu pada teknik tata air yang menggunakan metode kolamur atau basin furrow method untuk menurunkan salinitas lahan. Perlakuan khusus yang diterapkan di lahan tercekam salinitas dapat menurunkan tingkat salinitas lahan berdasarkan pengamatan menjelang fase generatif tebu. Namun, pertumbuhan tebu tetap terhambat pada fase vegetatif awal. Kemudian yang keempat adalah memilih tanaman yang toleran atau semi-toleran. Terutama untuk fase perkembangan bibit atau fase perkecambahan, karena umumnya tanaman sensitif pada fase pertumbuhan. Contoh tanaman yang toleran terhadap salinitas adalah kedelai. Penelitian yang dilakukan oleh Purwaning Rahayu pada tahun 2016 mengatakan bahwa genotip toleran salinitas mempunyai gejala keracunan garam sangat rendah atau bahkan tidak terlihat keracunan dan kadar klorin tanaman relatif lebih rendah. Next slide. Selanjutnya adalah mekanisme salinisasi. Salinisasi merupakan proses terjadi peningkatan garam mudah larut, NaCl, Na2CO3, dan Na2SO4 yang tinggi dalam tanah sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Proses akumulasi garam di dalam tanah dapat terjadi secara alamiah dan secara tidak langsung dikarenakan aktivitas manusia. Next, Dev. Yang pertama adalah salinisasi alamiah. Proses salinisasi secara alamiah merupakan hasil dari siklus alamiah yang terjadi pada struktur tanah itu sendiri. Tanah yang berada di garis pantai dan rawa merupakan tanah salin yang terjadi secara alamiah dikarenakan adanya pasang surut. Suasana salin akibat pengaruh air asin atau air laut terjadi pada tanah mineral maupun tanah gambut. Kemudian salinisasi sekunder. Salinisasi yang disebabkan oleh kegiatan manusia karena semakin berkembangnya kebutuhan dan kepentingan hidup manusia menyebabkan secara tidak langsung tanah terakumulasi garam secara bertahap. Salinisasi sekunder menyebabkan permasalahan di bidang pertanian bertambah karena bertambahnya tanah salin. Salah satu penyebab terjadinya proses salinisasi adalah karena penggunaan air irigasi dengan kandungan garam cukup tinggi secara terus-menerus akan menyebabkan garam terakumulasi di daerah perakaran tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Next slide. Selanjutnya yaitu mekanisme adaptasi terhadap cekaman secara umum. Beberapa contoh cekaman yang akan mempengaruhi proses fisiologi seperti pada tanaman marginal dan suhu ekstrim. Nah, pada tanaman marginal sendiri, pertumbuhan tanaman berada pada kondisi suboptimal. Munculnya tanah marginal bisa jadi karena kekurangan atau kelebihan hara. Beberapa jenis tanah marginal antara lain seperti tanah masam, tanah salin, dan tanah tergenang. Cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada tanah masam yaitu tanah dengan nilai pH tanah rata-rata kurang dari 4 dan tingginya kandungan unsur aluminium. Terbatasnya pertumbuhan pada tanah masam terjadi karena toksisitas atau defisiensi hara mineral tertentu. Selanjutnya yaitu cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada tanah tergenang dan kekeringan. Tanah tergenang diidentifikasikan sebagai stres abiotik utama dan kendala yang diberikannya pada akar yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Bila peristiwa ini terjadi pada musim semi, maka genangan air ini dapat mengurangi perkecambahan benih dan perkembangan bibit.
Dengan demikian, genangan air ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan kelangsungan hidup spesies tanaman. Mekanisme adaptasi terhadap tanah tergenang dapat melalui penghindaran atau toleran terhadap stres. Selanjutnya yaitu respon terhadap cekaman kekeringan. Cekaman kekeringan pada tanaman disebabkan oleh kekurangan suplai air di daerah perakaran. Serapan air oleh akar tanaman dipengaruhi oleh laju transpirasi, sistem perakaran, dan ketersediaan air di tanah. Respon tanaman yang mengalami cekaman kekeringan mencakup perubahan di tingkat seluler dan molekuler seperti perubahan pada pertumbuhan tanaman, volume sel menjadi lebih kecil, penurunan luas daun, daun menjadi tebal, dan penurunan laju fotosintesis. Next. Selanjutnya yaitu cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada tanah salin. Tanah salin sendiri merupakan tanah yang mengandung garam terlarut jumlahnya yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Seperti stres garam meningkat dengan meningkatnya konsentrasi garam hingga tingkat konsentrasi tertentu yang dapat mengakibatkan kematian pada tanaman. Selanjutnya, cara tanaman beradaptasi terhadap cekaman fisiologis pada suhu ekstrim. Suhu sebagai faktor lingkungan dapat mempengaruhi produksi tanaman secara fisik. Suhu merupakan bagian yang dipengaruhi oleh radiasi sinar matahari dan dapat diestimasikan berdasarkan keseimbangan panas. Next. Berikutnya, adaptasi fisiologi cekaman salinitas berupa penyesuaian osmotik atau osmoregulasi. Sebelumnya, adaptasi dengan mekanisme fisiologi ini terdapat dalam beberapa bentuk, antara lain melalui osmoregulasi, serta kompartementasi dan sekresi garam. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah osmoregulasi. Penyesuaian osmotik sendiri merupakan kemampuan tanaman untuk menurunkan potensial osmotik tanpa kehilangan turgor. Penyesuaian osmotik dicapai melalui sintesis osmolit, kompatibel dan regulasi penyerapan K+, serta efflux Na+. Dua cara ini dapat bekerja secara bersamaan walaupun mekanisme yang lebih dominan dapat beragam di antara berbagai spesies tanaman. Sintesis osmolit sendiri merupakan media bagi tanaman untuk melakukan penyesuaian osmotik guna mengatasi penurunan potensial tanpa kehilangan. Senyawa yang termasuk osmolit kompatibel yang bersifat osmoprotektan adalah gula, prolin, poliol, manitol, asam amino, dan glisin betain menurut Wiratmaja tahun 2017. Berikut ada gambar sesuai dijelaskan oleh Bu Erma mengenai pompa natrium kalium. Penjelasannya, regulasi penyerapan K dan Na untuk penyesuaian osmotik dicapai melalui selektivitas transfer ion-ion. Selektivitas transfer ion-ion merupakan mekanisme yang paling umum digunakan oleh tanaman untuk mencapai rasio K+ atau Na+ yang diinginkan oleh tanaman dalam sitosol. Toleransi terhadap salinitas tidak hanya melibatkan adaptasi untuk mencegah toksisitas Na, tetapi juga melibatkan kemampuan melakukan transfer K secara selektif pada saat konsentrasi Na dalam larutan tanah tinggi untuk mempertahankan rasio K+ atau Na+. Selektivitas transfer antara K atau Na sangat menentukan toleransi tanaman terhadap salinitas karena kedua ion ini mempunyai muatan yang sama. Selain selektivitas transfer ion-ion, permeabilitas membran sel sangat berperan dalam penyesuaian osmotik sebagai bentuk toleransi terhadap salinitas. Kalsium sendiri sangat berperan dalam mempertahankan permeabilitas membran sel. Pada tanaman yang toleran terhadap salinitas ternyata mampu mempertahankan penyerapan kalsium menurut Wiratmaja tahun 2017. Baik, selanjutnya adaptasi fisiologi terhadap cekaman salinitas kompartementasi garam. Cekaman salinitas merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang mempengaruhi hampir semua proses fisiologis dan biokimia, serta tahap pertumbuhan tanaman. Salinitas menyebabkan perubahan struktur yang memperbaiki keseimbangan air tanaman sehingga potensial air dalam tanaman dapat mempertahankan turgor dan seluruh proses biokimia untuk pertumbuhan dan aktivitas yang normal. Salinitas ini mempengaruhi hampir semua tahap pertumbuhan tanaman, yaitu perkecambahan, pertumbuhan semayan, vegetatif, dan maturasi.
Kompartementasi adalah pemisahan sodium ke suatu bagian sel atau jaringan tanaman agar tidak mengganggu proses metabolisme dari tanaman. Kompartementasi garam dilakukan dengan cara memisahkan ion sodium dan klorida dari sel, kemudian ditransfer menuju vakuola agar tidak mengganggu metabolisme pada sel. Transfer sodium dari sitosol ke vakuola difasilitasi oleh pompa NH+, pompa sodium proton digunakan tanaman dengan ATP sebagai energinya. Sitosol diisi dengan K+, prolin, serta Ca2+, untuk mempertahankan aktivitas sel dari cekaman. Untuk mengurangi akumulasi pada akar, garam ditransfer ke organ tanaman lainnya, biasanya pada daun dan tunas. Next. Konsentrasi garam dalam sel tanaman dapat mencapai 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi dalam larutan tanah. Kemampuan tanaman untuk mempertahankan konsentrasi garam yang rendah dalam sitosol sangat penting sebagai mekanisme toleransi dalam salinitas. Nah, mekanisme yang dimiliki tanaman untuk menurunkan konsentrasi garam dalam sitosol adalah meningkatkan efflux garam pada membran plasma dan kompartementasi garam ke dalam vakuola. Kompartementasi NaCl ke dalam vakuola hanya dapat terjadi jika NaCl ditransportasikan secara aktif menuju vakuola dan permeabilitas membran tonoplas terhadap NaCl rendah. Tanaman yang hanya mentoleransi konsentrasi garam rendah termasuk ke dalam kelompok tanaman glycophyta, sedangkan tanaman yang mentoleransi konsentrasi garam tinggi termasuk kelompok tanaman halofita. Tanaman halofita biasanya dapat toleran terhadap garam karena mempunyai kemampuan mengatur konsentrasi garam dalam sitoplasma melalui transport membran dan kompartementasi. Transport membran dan kompartementasi merupakan aspek terpenting bagi toleransi garam. Kondisi in vivo menjaga enzim terhadap penonaktifan oleh garam dengan memompakan garam keluar dari sitoplasma. Garam ini nanti disimpan dalam vakuola, lalu diakumulasi dalam organel-organel atau diekskresi keluar tanaman. Pengeluaran garam pada permukaan daun akan membantu mempertahankan konsentrasi garam yang konstan dalam jaringan tanaman. Banyak halofita dan beberapa glycophyta telah mengembangkan struktur kelenjar garam dari daun dan batang. Sel tanaman menjadi toleran terhadap konsentrasi garam tinggi dengan mendesak ion-ion beracun dalam vesikel untuk keperluan penyesuaian osmotik tanpa menghambat metabolisme. Sel tanaman menjadi dapat toleran terhadap jumlah garam yang lebih besar. Dalam beberapa hal, daun halofita dan glycophyta berkayu merupakan bentuk kompartementasi yang dapat digugurkan untuk mencegah translokasi garam ke dalam jaringan yang lebih sehat. Penyesuaian osmotik dan keseimbangan garam dalam tanaman terus-menerus berubah responnya terhadap lingkungan dan merupakan inang faktor-faktor internal yang mencakup potensial air, pertumbuhan, diferensiasi, metabolisme, mineral, dan hormon. Next. Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi terhadap cekaman salinitas dengan mekanisme sekresi garam. Mekanisme ini dilakukan oleh banyak tumbuhan halofita atau tumbuhan yang mampu hidup dan bertahan di lingkungan dengan konsentrasi garam tinggi seperti di daerah pantai atau laut. Contohnya itu bakau, spesiesnya seperti Rhizopora atau Avicennia. Mekanisme ini, sekresi garam ini dilakukan dengan cara tanaman menyerap garam bersama dengan air dan unsur hara yang lainnya, kemudian garam tersebut akan diekskresikan melalui kelenjar garam atau salt gland yang terletak di permukaan daun tanaman tersebut. Nah, sebenarnya mekanisme sekresi garam ini tidak hanya mampu dilakukan oleh tanaman halofita seperti mangrove tadi saja, tetapi ada tumbuhan lain yang juga mampu melakukan mekanisme ini. Hanya saja mekanisme ini dilakukan oleh bagian tumbuhan lain yang memiliki fungsi yang sama seperti kelenjar garam. Dan berdasarkan referensi yang saya baca, itu contohnya seperti rambut-rambut kecil atau rambut-rambut mikro pada tumbuhan padi liar,
kemudian ada kelenjar seluler di beberapa jenis rumput, kemudian rambut kelenjar di tanaman jagung, dan hidatoda di spesies Ficus formosana. Juga ada trikoma kelenjar pada daun dan batang tumbuhan kedelai. Nah, kemungkinan jalur transport garam ini, Na+ ke kelenjar garam itu dengan cara Na+ ini diangkut melalui daerah plasmodesmata atau saluran kecil yang sebagai penghubung antar sel yang berdekatan, dan ketika Na+ ion ini sampai di kelenjar garam, ion ini akan langsung diangkut ke ruang antar sel. Kemudian ion ini akan dibawa oleh vesikel menuju ke membran plasma dan disekresikan keluar melalui kelenjar garam tersebut. Boleh di next. Adalah adaptasi morfologi terhadap cekaman salinitas. Adaptasi tanaman untuk bertahan dalam menghadapi salinitas secara morfologi dapat diketahui dari perkembangan tanaman itu sendiri serta beberapa organ tanaman yang mengindikasikan bahwa tanaman tersebut sedang tercekam. Pertumbuhan tanaman akan terganggu dengan bertambahnya salinitas, yakni mengalami penurunan pertumbuhan baik pada tinggi tanaman, luas daun, dan bobot kering tanaman. Selain itu, juga mengalami hambatan pertumbuhan, seperti batang yang lebih pendek, daun yang lebih sempit, dan bobot kering akar serta tajuk yang lebih kecil. Nah, dari gambar tersebut itu merupakan gambar tanaman kedelai dengan berbagai varietas. Nah, pada cekaman yang tertinggi, untuk varietas G1 dan G2 itu merupakan varietas yang toleran terhadap salinitas. Sementara yang varietas Willis dan Tanggamus itu merupakan yang peka terhadap salinitas. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa varietas G1 dan G2 kondisi daunnya itu masih tetap normal, baik dari warnanya maupun dari penampilan daunnya. Nah, sementara yang varietas Willis dan Tanggamus itu menunjukkan terjadinya keracunan garam yang ditandai dengan daun yang terlihat menguning dari bagian bawah atau klorosis, kemudian tepi daunnya mengering dan menggulung ke bagian dalam, kemudian daun rontok sebelum waktunya, kemudian tanaman layu, bahkan kemudian mati. Selanjutnya, salinitas yang tinggi dapat menyebabkan daun mengalami keracunan dengan gejala seperti klorosis, nekrosis, menggulung, serta tepi daun yang kering seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian cekaman salinitas pada tanaman juga berpengaruh pada stomata daun, yaitu terjadi penutupan stomata pada daun. Nah, penutupan stomata ini bertujuan untuk mengatur keseimbangan air dalam jaringan daun. Nah, pada stomata tanaman yang toleran salinitas, ketika diberi cekaman, dia itu membuka lebar. Sementara stomata pada tanaman yang peka salinitas, ketika diberi cekaman, dia akan membuka lebih sempit, seperti pada gambar tersebut. Nah, penutupan stomata ini merupakan salah satu upaya tanaman untuk menghindari transpirasi yang berlebihan. Nah, peningkatan kadar salinitas juga dapat memacu lebih banyak terbentuknya trikoma pada daun. Nah, trikoma ini berperan dalam pengeluaran ion, sehingga dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap garam. Next. Baik, yang selanjutnya adalah metode analisa cekaman salinitas. Kami di sini membawa metode dari Saudara Muhammad Ridho Catur Prasetya dengan judul pemetaan tingkat salinitas pada lahan sawah tada hujan di Desa Durian, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang pertama dilakukan adalah pengambilan sampel tanah dengan cara diambil pada daerah yang terkena dampak salinitas pada kedalaman daerah perakaran tanaman yang akan diamati. Yang kedua adalah perhitungan parameter yang akan diamati berupa daya hantar listrik tanah, NADD tanah, dan pH tanah. Nah, perhitungan daya hantar listrik meter ini dapat dilakukan dengan mencelupkan elektroda isimeter dengan nilai terbaca
dengan nilai terbaca itu memberikan indikasi tentang jumlah elektrolit dalam larutan tanah tersebut. Semakin tinggi nilai isi atau DHL tadi, maka semakin banyak pula garam yang terkandung dalam larutan tersebut. Dan selanjutnya adalah NaDD tanah. NaDD tanah ini merupakan nilai natrium yang dapat ditukar, di mana dalam tanah ini dikelompokkan dalam 5 kategori. Ada yang sangat rendah, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi, dan sangat tinggi. Dan yang terakhir adalah pH tanah. Metode terakhir adalah pengolahan data dengan software QGIS atau Quantum Geographic Information System, di mana software ini sering digunakan dalam perhitungan daya hantar listrik yang digunakan begitu. Next. Selanjutnya terdapat review jurnal terkait toleransi tanaman kedelai terhadap cekaman salinitas. Berdasarkan toleransi terhadap cekaman salinitas, tumbuhan dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu halofita, yaitu tumbuhan yang dapat tumbuh baik pada kadar garam sampai 20%, dan merupakan tanaman asli tanah salin yang dapat menyelesaikan daur hidupnya pada lingkungan tersebut. Contohnya adalah pohon bakau. Yang kedua adalah glycophyta atau non-halofita, yaitu tumbuhan yang mulai terganggu pertumbuhannya pada kadar garam lebih dari 0,01%. Contohnya adalah tumbuhan kedelai. Kedelai termasuk kelompok tanaman moderat peka, berdasarkan perbedaan evaporasi selama periode pertumbuhan. Sedangkan tanaman yang sangat peka salinitas adalah chickpea atau kacang Arab dan lentil. Kelompok tanaman toleran salinitas adalah gandum dan bit gula. Kelompok agak peka atau moderat adalah jagung, bunga matahari, dan kentang. Next. Kemudian terdapat karakter morfologi penciri toleransi cekaman salinitas. Yang pertama, secara visual pada keracunan garam. Kadar salinitas tanah yang tinggi berakibat buruk terhadap pertumbuhan kedelai. Secara morfologis, tanaman kedelai yang terpapar garam dalam waktu yang lama mengalami keracunan yang terlihat secara visual. Keracunan garam mempunyai gejala khas, akumulasi ion Na dan Cl sehingga konsentrasi meracun menyebabkan daun tanaman berwarna kuning atau klorosis. Nekrosis, tepi daun mengering dan menggulung. Gejala keracunan tersebut juga menurunkan kemampuan fotosintesis, sehingga berakibat pada penurunan pertumbuhan tanaman. Yang kedua terdapat struktur tanaman, yaitu trikoma daun. Trikoma yang rapat dan panjang berkemungkinan berfungsi sebagai kelenjar yang dapat mengeluarkan kadar garam. Seperti kedelai liar di Sungai Kuning, Provinsi Shandong, Cina, ditemukan semacam struktur kelenjar garam pada daun dan batangnya. Yang kedua adalah stomata daun. Cekaman salinitas menyebabkan cekaman osmotik dengan penurunan tugur tanaman. Pengaruh cekaman salinitas terhadap stomata daun menurunkan jumlah stomata pada tanaman bekas salinitas dan menutup stomata untuk mengatur keseimbangan air dalam jaringan daun. Yang terakhir adalah bintil akar. Proses pembentukan bintil akar kedelai sangat peka terhadap kadar NaCl. Kadar NaCl rendah menyebabkan penurunan jumlah dan bobot bintil akar. Pada perkembangan bintil akar yang diindikasikan oleh bobot bintil dan fungsi bintil akar relatif kurang sensitif daripada saat inisiasi bintil akar. Kegagalan nodulasi disebabkan oleh efek salinitas pada situs infeksi akar tanaman. Garam menunjukkan efek penghambatan yang lebih besar pada nodulasi dengan kadar 0,1% NaCl melalui penurunan jumlah bintil akar dan bobot bintil akar daripada pertumbuhan tanaman. Next. Berikut adalah Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4 untuk pemaparan materi dan hasil diskusinya. Oke, jadi terima kasih ya Mas Zidan. Ini sudah mengatur teman-teman, tapi jadi ini ya, memang tidak gampang. Anda ini kelompok 4 itu sudah membuat presentasi, dan waktu tadi sebenarnya kan kepenginnya 10 menitan, tapi kan tidak bisa ini. Berapa menit ya? Nah, mungkin untuk semuanya aja, jadi Bu Erma sudah melihat ini di kelompok 4, kita balik lagi tema
kuliah kita kan biofisika ya. Nah, saya minta Anda tadi ini sebenarnya sudah melengkapi yang punya Bu Erma. Tetapi saya lebih ke jadi semuanya aja melengkapi ke gambar bagaimana peristiwa biofisika ini terjadi. Jadi contohnya tadi waktu Anda menerangkan tentang turgor ya, mungkin ada membuka menutup stomata itu setiap slide yang nggak ada gambarnya saya minta ditambah gambar. Ya, tadi saya sudah memperhatikan ada beberapa yang memang kurang gambar. Jadi untuk lebih bagusnya di kelompok 4 ini silakan ditambah gambar yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa tadi ada pergerakan, ada kompartemen ya. Silakan Anda tambahi. Tapi jangan download dari gambarnya Bu Erma. Jadi sama aja kita mau yang lebih baru lagi. Saya kira itu ya. Untuk yang lain jangan khawatir Bu Erma, nanti ini yang keempat, yang kelompok 4 ini kan nanti harus diperbaiki juga akan saya baca lagi. Nah, saya minta untuk mengumpulkan di minggu ini semuanya. Jadi hari ini dikumpulkan ke Mas Zidan. Nanti saya akan baca dan saya akan review kurangnya apa. Nanti baru saya kembalikan lagi ke Mas Zidan dengan komentar saya tiap kelompok. Dan nanti tiap kelompok ini harus memperbaikinya bareng-bareng. Ya, karena saya juga menilai mungkin tadi ada nama-nama jadi per anak per kelompok. Kalau per anak per kelompok sudah bagus, saya akan menilainya per kelompok dengan nilai yang sama. Dan yang saya nilai adalah nilai yang terakhir yang dikumpulkan pada waktu UTS. Jadi tugas Anda ini adalah tugas yang hari ini mestinya dipresentasikan, tapi karena memang jadwalnya tidak bisa. Dan saya mempunyai toleransi untuk Anda perbaiki lagi setelah saya baca, baru nanti setelah Anda selesaikan revisinya, dikumpulkan pada saat UTS. Jadi jadwal UTS. Misalnya jadwal UTS-nya tanggal berapa itu? Oktober ya. Tanggal 1 Oktober misalnya. Itu saya akan kasih waktu tanggal 1 Oktober sampai 23.59. Untuk ini ya, untuk tugas ini. Lain lagi nanti UTS karena UTS itu ada perintah di Kulon. Kalau ini silakan Anda bukan menguploadnya di Kulon, tapi silakan di email aja nanti Mas Zidan yang mengemail ke Bu Erma paling lambat tanggal UTS itu. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Kalau tidak, Bu, ya, saya ya. Berarti untuk pengumpulan pertama itu hari ini ya Ibu? Iya, hari ini kan sudah selesai semua, hanya tidak presentasi, tapi Bu Erma akan baca. Ini kan kurang 2 mingguan ya, atau 3 minggu UTS, sehingga masih ada waktu. Mudah-mudahan semuanya nilainya bagus ya, semuanya bekerja karena tiap slide ada nama Anda. Kemudian nanti silakan saya kembalikan minggu depan. Jadi mungkin ada waktu 2 minggu buat Anda. Maksimum ya 2 minggu. Gitu Mas Zidan. Baik Ibu, semisal pengumpulannya nanti saya lewat Drive saja bagaimana Ibu? Nanti ya, saya boleh pakai Google Drive, ya lebih enak ya. Baik, ya, Ibu. Ya terima kasih ya. Mohon maaf Bu Erma, mungkin selama 5 kali pertemuan banyak berbuat salah. Dan kita ketemu nanti UTS ya. Saya akan di Kulon dan silakan Anda kalau mau buka Kulon di situ materinya sampai minggu kelima sudah ada. Dan Bu Erma juga membuka kesempatan Anda untuk bertanya ya. Silakan kalau yang bingung terus bertanya-tanya enggak ketemu jawabannya, silakan ditanyakan ke Bu Erma. Kemudian tadi saya mungkin menggarisbawahi yang belum bisa absen yang hanya 4 kali, silakan betul-betul diurus ya, jangan sampai itu nanti menghalangi Anda untuk ikut UTS, padahal saya tahu sendiri Anda masuk terus ya. Jadi tolong diurus, nanti mungkin saya bantu kalau karena waktu itu Bu Erma tidak bisa mengabsenkan karena terhalang oleh kalau nggak salah dosen wali ya.
Itu aja. Ada pertanyaan lain yang mau ditanyakan? Oh iya, nanti mungkin untuk UTS saya akan berhubungan dengan Mas Zidan ya. Jadi UTS-nya IC ya, mungkin tidak empat-empatnya pokok bahasan saya tanyakan ya. Karena ada Buntias nanti mungkin, atau mungkin kalau nanti Bu Irma sendiri nanti bagaimana nanti saya akan dengan Mas Zidan ya. Anan. Baik Ibu. Oke. Ya, untuk hari ini saya rasa sudah cukup. Saya akan akhiri. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mohon maaf jika kami Ya, salah. sama-sama ya.